Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih yang senantiasa mengharap ridha Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada malam hari ini, malam yang terakhir di bulan Ramadan, berdasarkan hasil isbat Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa diputuskan tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah, yaitu jatuh tanggal 13 Mei 2021 hari Kamis. Oleh karenanya kita bersyukur besok masih bisa melaksanakan saum Ramadan, yang walaupun detik-detik berakhirnya Ramadan beda antara manusia, antara kita sebagai umat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad itu sendiri. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam detik-detik berakhirnya Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa menangis karena akan ditinggalkan Ramadan. Waktu datang Ramadan, Rasulullah bergembira. Kebalikan dari kita, hampir ya semuanya, di dalam detik-detik Ramadan kita biasanya gembira akan meninggalkan saum Ramadan. Kalau Rasulullah itu sedih karena mungkin saja apakah tahun sekarang ini bisa ketemu lagi di tahun kemarin. Ciri-ciri Ramadan, berakhir Ramadan, menyebar di WA biasanya sahur sudah agak malas, bangun malam sudah agak malas, kemudian banyak hidangan makanan yang tidak boleh disentuh untuk lebaran, kemudian juga ibu-ibu bararaeud karena belum ada THR. Itu biasanya menjelang Ramadan gitu. Nah, oleh karena itu kita harus setidak-tidaknya sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apabila kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan, maka kita harus senantiasa menangisi. Inti daripada Ramadan, akhir Ramadan adalah kita harus muhasabah, harus mengintrospeksi segala apa yang telah dilakukan oleh kita. Yang penting bahwa di dalam pelaksanaan Ramadan adalah pasca Ramadannya. Jadi nanti diukurnya adalah setelah ibu dan bapak sekalian menjadi alumni Ramadan. Jadi kalau biasanya waktu sekolah atau waktu datang bulan Ramadan, semuanya pada giat, semuanya pada rajin, karena memang langsung disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah Ramadan, nah inilah akhir dari hasil Ramadan itu sendiri. Jadi keberhasilan Ramadan itu bisa dilihat setelahnya bulan Ramadan. Salah satu ukurannya, kalau bulan Ramadan kita melaksanakan sholat berjamaah setiap waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka pasca Ramadan
hal-hal tersebut harus kita lakukan terus. Karena bulan Ramadan adalah bulan ujian bagi kita, bulan latihan bagi kita, bukan bulan training bagi kita. Oleh karenanya hasil yang telah dicapai itu bisa dilihat nanti setelah pasca Ramadan, setelah selesainya bulan Ramadan. Apakah di dalam bulan Syawal, yaitu bulan peningkatan, kita akan melebihi dari bulan Ramadan, ataukah kita menurun dari bulan Ramadan, atau setidak-tidaknya sama seperti bulan Ramadan. Dan ini tidak mudah bagi orang-orang yang tidak beriman, karena yang pertama kita rujuk kembali bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu yang dipanggilnya adalah orang yang beriman, bukan orang yang tidak beriman. Maka hasilnya nanti orang beriman akan melanjutkan apa yang telah dilakukan di dalam bulan Ramadan. Itu gemar, jadi pasca Ramadan maka kita harus gemar melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, gemar melaksanakan baca Quran. Yang sebelumnya kita melaksanakan membaca Al-Quran, tadarus dan lain sebagainya. Ada yang tamat 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 16 kali. Mungkin ibu-ibu ada yang 8 kali, ada 5 kali ya, karena hebatnya. Nah, oleh karena itu di dalam pasca Ramadan maka setidak-tidaknya pernah dilaksanakan. Jadi jangan sampai setelah kita tidak Ramadan maka semua Al-Quran ditutup, jangan. Jadi kita harus melakukannya, yaitu gerakan membaca Al-Quran. Kemudian di dalam bulan Ramadan ada gerakan sodakoh. Maka pasca Ramadan juga kita jangan sampai melorot, jangan sampai menurun tentang gerakan bersodakoh ini. Ya, walaupun di dalam bulan Ramadan segala sesuatunya dilipat gandakan, karena Allah yang langsung membayarnya, yang langsung Allah memberikan pahalanya. Kemudian di luar Ramadan, kalau Allah tidak memberikan pahalanya, maka kita standarnya 1 dibayar 10. Oleh karenanya gemar sodakoh terus kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya gemar berbagi. Itu di dalam bulan Ramadan kita senantiasa berbagi, baik berbagi materi atau berbagi kebahagiaan. Maka di luar Ramadan atau setelah pasca Ramadan, maka untuk membagi kepada orang-orang yang membutuhkan harus kita terus lakukan. Jangan sampai mengendor apa yang telah dilakukan di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kalau kita lihat di dalam bulan Ramadan ada disiplin, terutama disiplin di dalam buka ya. Buka puasa itu pangdisiplinnya itu. Sehingga terjadi pengukuran jam maghrib gitu ya. Kadangkala sampai terjadi konflik gitu antara jamaah dengan pengurus DKM. Hanya beda setengah detik aja itu sudah rame itu, dirapatkan. Kenapa tidak sama dengan yang lain? Nah, itu saking disiplinnya. Nah, jadi di dalam bulan Ramadan hasil survei bahwa tingkat kedisiplinan orang muslim itu bisa dilihat di dalam bulan Ramadan. Jadi semuanya itu disiplin. Jadi sebelum waktunya sudah berada di depan hidangan masing-masing. Begitu ada azan-azanan itu sudah langsung buka. Padahal anak-anak yang azan-azanannya. Jadi saking kita memang disiplinnya. Ainu adzan-adzanan Allahu Akbar belum makan. Begitu disebut itu mah bukan dari televisi, bukan dari masjid, tapi dari anak-anak ya sudah kadung dimakan ya.
ya batal, ya artinya sudah sudah membatalkan. Tapi memang sudah hampir waktunya. Yaitu gerakan disiplin ini, disiplin itu kan singkatan, dilarang sikap pelintat-pelintut, disiplin. Jadi artinya setelah kita pasca Ramadan, maka kita juga harus disiplin, utamanya disiplin waktu. Kemudian di dalam bulan Ramadan juga kita gemar melaksanakan sholat tarawih. Tidak ketinggalan tarawih dilaksanakan, baik yang 11 ataupun yang 23 ataupun yang 36. Jadi ada yang melaksanakan 36. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Yang lambat ada yang 8 jam, itu di daerah Jawa ya. Dari mulai ba'da Isya sampai dengan subuh, dan itu menyelesaikan khatam Al-Quran. Jadi satu malam itu khataman Al-Quran 8 jam. Wah, kalau di kita pasti kita pada pulang ya. Kita ingin yang cepat. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, kesimpulannya bahwa di malam bulan Ramadan yang terakhir ini kita merasakan rindu ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Tapi mudah-mudahan karena ini sudah ditentukan oleh Allah dan kita harus habis waktunya, maka mudah-mudahan kita di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah yang insya Allah itu akan jatuh sekitar tanggal 3 April ya, 3 April 2022. Jadi 3 April 2022 kita akan melaksanakan Ramadan 1443 Hijriah. Itulah yang dapat kami sampaikan intisarinya, bahwa Ramadan yang akan meninggalkan kita, selamat bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah menyelesaikan saum Ramadan, bukan hanya meninggalkan makan dan minum serta melakukan hal-hal yang dilarang Allah, tapi juga meninggalkan apa-apa yang tersirat di dalam kejelekan kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang. Selamat tinggal Ramadan 1442 Hijrah. Semoga Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.